Meski harga BBM urung naik, namun keputusan rapat paripurna DPR RI 30 Maret lalu yang memungkinkan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi mendapat protes dari mahasiswa. Di Jambi, himpunan mahasiswa Bungo yang menggelar aksi di depan gedung DPRD Muara Bungo Jambi berakhir ricuh. Kericuhan terjadi setelah mahasiswa yang memaksa masuk ke dalam gedung dewan dihalangi oleh petugas kepolisian dan Satpol PP. Tidak terima karena dihalangi, mahasiswa menggoyang pintu pagar gedung DPRD hingga nyaris ambruk. Sementara beberapa mahasiswa lain membakar ban bekas. Sementara itu di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak melakukan aksi sweeping terhadap anggota DPRD dari partai anggota Setkap. Massa menyisir setiap ruangan dalam gedung wakil rakyat tersebut. Dalam aksi ini, 2 anggota dewan yang tertangkap digiring ke tengah massa. Keduanya lalu dipaksa menandatangani penolakan terhadap penundaan kenaikan harga BBM. Dari Jambi dan Lombok, tim Tihuan mengabarkan. Mungkin tak mungkin untuk terus bersama, jalani semua cinta yang telah dijalani. Tapi bila itu yang kau pikir Harga BBM bersubsidi tidak jadi naik pada tanggal 1 April. Sementara itu harga BBM sejenis Pertamax terus merambat naik. Memang jenis Pertamax lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi pasar dunia. Sementara itu bagi warga yang ternyata kendaraannya harus mengisi Pertamax, beralih kepada konsumsi BBM lain. Kita akan memantau bagaimana penggunaan atau konsumsi dari BBM bersubsidi yang kemudian mendapat alihan konsumen ketika harga Pertamax semakin meningkat. Kita akan bergabung langsung bersama dengan rekan kami Muhammad Chandra yang berada di Yogyakarta mengawali apa kabar Indonesia malam hari ini. Selamat malam Muhammad Chandra. Malam Grace. Chandra masih memantau bagaimana kondisi di SPBU ya. Tadi saya lihat ternyata cukup banyak orang-orang yang seharusnya kendaraannya mengisi jenis Pertamax beralih ke premium karena harga Pertamax semakin tinggi, Chandra. Iya, betul. Betul sekali Grace, memang kondisi seperti ini sudah terjadi sejak beberapa lalu ya, terutama buat mereka yang sudah menggunakan bahan bakar premium. Seharusnya mereka sudah menggunakan bahan bakar Pertamax, namun di sini karena alasan ekonomi dan juga karena alasan uang yang mereka miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar yang harusnya menggunakan Pertamax tetapi masih menggunakan premium seperti itu. Nah, untuk di Yogyakarta sendiri harga Pertamax itu mulai dari Rp10.350, sedangkan untuk Pertamax Plus Rp10.450. Nah, selain itu peningkatan untuk Pertamax ini sendiri sudah mulai naik pada tahun 2012, yaitu mulai dari Rp9.000 dan sekarang sampai dengan titik Rp10.350. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perkembangan untuk premium serta pelayanan dari SPBU ini sendiri, mengingatkan para pengguna konsumsi bahan bakar bersubsidi seperti apakah, kita akan bertanya langsung kepada salah satu kepala SIF dari SPBU Koko Adi Sucipto, Mas Agung Fauzi. Mas Agung, bisa diceritakan Mas Agung peningkatan harga untuk Pertamax sendiri dari tahun 2012 itu dari Januari sampai dengan bulan April, dari awal harga berapa sampai dengan harga berapa Mas? Kalau untuk bulan Maret ya Mas, yang saya ingat itu tanggal 1 bulan Maret 9.550 untuk Pertamax, dan untuk Pertamax Plusnya 9.800, dan tanggal 31 Maret kemarin untuk Pertamax 9.100, dan untuk Pertamax 9.000, Pertamax Plus 9.100, cuma selisih 100, dan sekarang berubah lagi naik dari 10.000 menjadi 10.350 untuk Pertamax dan 10.450 untuk Pertamax Plus.
Oke Mas, ini mengingatkan para pengguna bahan bakar bersubsidi. Apakah sudah melakukan mengingatkan untuk para pengguna bahan bakar ini sendiri untuk menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan kendaraan yang dimiliki? Oh, sudah dari awal ketika briefing sudah diingatkan kepada seluruh karyawan operator di sini bahwasanya untuk selalu mengingatkan kepada para pelanggan yang mobil-mobilnya terutama yang mobil mewah dan bagus itu, kenapa kok pakai premium, apa nggak sayang kepada mesinnya padahal mobilnya bagus. Tapi tetap aja mereka berkilah bahwasanya harga pertama terlalu mahal, sedangkan mereka kebutuhan yang lainnya juga banyak, jadi tidak hanya untuk beli yang BBM non subsidi aja Mas. Oke, bisa diceritakan sedikit kemarin menjelang keputusan bahwa tidak jadi dinaikannya bahan bakar bersubsidi ini untuk di SPBU Koko Adi Sucipto ini bagaimana nih Mas kondisinya? Kondisinya dari pagi itu udah ramai sekali Mas, dari motor, dari untuk jalan masuk aja udah penuh, mobil juga penuh, semuanya baik mobil mewah maupun mobil biasa, motor juga semuanya kebanyakan memakai premium Mas. Iya, karena mungkin mereka karena takut harganya akan naik, dari mereka ngisi sebanyak-banyaknya. Tapi setelah itu sepi lagi soalnya harga nggak jadi naik kan. Nah itu paginya udah sepi lagi, normal seperti biasa Mas. Iya. Terima kasih Mas Agung. Ya pemirsa, memang seperti itu yang terjadi di Yogyakarta. Memang masih banyak orang-orang yang seharusnya untuk konsumsi bahan bakar mobilnya, yaitu mobil mewah, harusnya menggunakan Pertamax, tetapi masih ada juga yang menggunakan premium. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu, waktu di kabar utama tadi, saya juga sempat menemui 2 orang yang mereka memilih menggunakan premium karena belum mampu untuk membeli Pertamax. Nah selain itu, untuk asumsinya adalah ketika menggunakan premium mendapatkan 2 liter bahan bakar, sedangkan menggunakan Pertamax mereka hanya mendapatkan 1 liter bahan bakar. Seperti itu Grace. Baik, ini dia yang namanya subsidi salah sasaran ya, kalau ternyata yang seharusnya kendaraan yang dibeli harusnya mengkonsumsi atau menggunakan Pertamax, ternyata pemiliknya malah mengalihkan kepada premium yang masih disubsidi oleh pemerintah. Kita akan coba lihat, tadi tim kami sempat mengambil foto-foto kendaraan yang tergolong mewah, tetapi mereka memilih untuk mengisi bahan bakar jenis premium. Kita lihat, ini ada kendaraan, kami tidak sebutkan mereknya, Anda bisa lihat sendiri ya, tetapi memang tergolong mewah, harga belinya pun ratusan juta rupiah, tetapi kendaraan-kendaraan inilah yang turut mengkonsumsi BBM bersubsidi, padahal seharusnya BBM bersubsidi ini diperuntukkan lebih kepada kendaraan umum, angkutan masyarakat. Ya, ini kalau kasusnya seperti ini, layak dikatakan subsidi salah sasaran. Akhirnya menikmati adalah orang-orang atau masyarakat yang termasuk dalam golongan yang mampu. Ya, bahkan ada kendaraan yang harga belinya sekitar 1 miliar rupiah, tetapi isinya tetap premium. Ya, itulah yang kita lihat fenomena yang terjadi, dan ini akan kita lihat terus selama harga BBM bersubsidi memang dengan mekanisme yang saat ini tidak ada perbedaan antara mobil yang relatif cukup mahal ataupun mobil yang biasa saja. Dan kita akan perbincangkan lebih lanjut dampak dari sidang paripurna. Hasilnya sudah kita ketahui bersama-sama, tetapi ada yang mengejutkan ketika PKS sebagai bagian dari koalisi ternyata malah mengambil opsi yang berseberangan dengan partai-partai koalisi lainnya. Saya sudah hadirkan di sini ada Bang Ruhut Sitompul dari Demokrat, kita ketahui, dan ada juga Bang Abu Bakar Al-Habsyi dari PKS. Ini bagaimana situasi, aman, terkendali, masih temenan? Ya, mesra terus. Mesra terus. Coba salaman dulu dong kalau mesra. Mesraan kita berjalan terus. Jadi meskipun hari Jumat cukup panas situasi, tetap temenan ya? Oh iya. Oke, kita akan berbincang dengan keduanya. Kita akan lihat seberapa dalam kemesraan antara PKS dan Demokrat setelah hari Jumat kemarin pasca sidang paripurna. Setelah jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam, sesaat lagi.
rapat paripurna rancangan APBN 2012, posisi Partai Keadilan Sejahtera PKS dalam Sekretariat Gabungan atau Setgab menjadi spekulasi. Dalam paripurna, PKS mengambil sikap yang berseberangan dengan mitra koalisi pendukung pemerintah. PKS memilih opsi pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Sementara 5 partai koalisi lainnya memilih opsi memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan syarat harga minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu berjalan selama 6 bulan mengalami kenaikan atau penurunan 15% dari harga minyak mentah dunia yang diasumsikan APBNP. 2 hari setelah rapat paripurna, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menggelar rapat internal. Rapat dipimpin Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Sejumlah agenda dibahas dalam rapat, termasuk hasil rapat paripurna DPR. Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengungkapkan muncul aspirasi agar PKS keluar dari koalisi pendukung pemerintah. Hal ini terkait dengan sikap PKS yang berseberangan dengan partai koalisi dalam rapat paripurna DPR. Aspirasi tersebut telah disampaikan kepada Ketua Dewan Pembina. Ada aspirasi yang kuat di kalangan kader-kader Partai Demokrat agar yang tidak konsisten dengan kontrak koalisi itu bisa apa istilahnya kok cerai gimana sih? PKS telah beberapa kali mengambil sikap berbeda dengan partai koalisi lainnya dalam mengambil keputusan pada rapat paripurna DPR. Sikap PKS yang berbeda dengan koalisi diantaranya mendukung pengusutan penjaminan Bank Senturi dan hak angket kasus pajak. Tim TV One mengabarkan. Di atas kertas, PKS memang tercatat sebagai bagian dari koalisi Sekretariat Gabungan yang tugasnya antara lain fungsinya adalah untuk mengamankan, melancarkan program-program pemerintah. Tapi berulang kali, tidak hanya ketika sedang paripurna terkait dengan BBM kemarin, PKS mengambil posisi yang berseberangan justru dengan pemerintah. Sebenarnya PKS ini kawan atau lawan sebenarnya, dan kita juga memberikan kesempatan untuk turut bergabung dalam perbincangan ini. Di sini di Wisma Nusantara kami hadirkan politisi PKS Bang Abu Bakar Al-Habsyi, kemudian juga ada Bang Ruhut Sitompul dari Demokrat, yang kita ingin mereview sama-sama sebenarnya posisi PKS ini apa dan peran apa sih yang sedang dimainkan oleh PKS yang terus-menerus mengambil posisi yang berseberangan dengan pemerintah. Padahal jatah menterinya sudah sempat disentil, dikurangin 1, tapi tetap ternyata nggak kapok-kapok juga. Loyal dengan Loyal bagaimana kalau selalu berseberangan? Hampir beberapa kali dalam berbagai peristiwa yang penting, Senturi misalkan, kemudian kemarin BBM, mengambil posisi yang berseberangan. Apa itu yang disebut dengan kawan? judulnya dulu kita kritisi ya. Kawan, apakah PKS kawan dan lawan? Ya, kalau menurut saya judulnya jangan begini. Ini menciptakan masyarakat lagi sedang bergejolak, bikin yang lebih tenang. Jadikan judulnya misalkan PKS masyarakat adalah tidak teman bergejolak, yang bergejolak hanya PKS dan koalisi. Nggak lihat orang yang kena apa, kena air keras, yang berdemo, yang berdarah-darah, masa nggak tahu? Apa mata kita buta? Tapi itu tidak ada hubungannya dengan jadi manuver PKS. Ini sudah ada komentar, ada dari Demokrat yang mengatakan ini koalisi ikan teri. Ada juga yang mengatakan PKS hanya mau menerima yang manis-manisnya saja, tetapi yang pahit-pahitnya tidak mau ikut menanggung. Sahabat yang baik adalah, atau kawan yang baik adalah ketika ada sesuatu yang buruk, dia harus mengingatkan. Sungguh pun itu kadang-kadang menjadi pahit buat kita. Tapi ketika dia akan jatuh, kita tarik, jangan sampai terjadi. Itulah kawan. Dan SBY adalah kawan yang baik buat kita. Oleh itu kita jaga kesepahaman ini sampai 2014. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi